kehadiran kalian semua ya. Kita semua 10 orang hadir semua? Hadir. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh salah seorang temanmu yang duluan datang tadi atas nama Nesri Warubu. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib yang berjudul Padamu Negeri yang dipimpin oleh anak ibu yang bernama Valentina Zai. Kepada anak kami dipersilakan. Padamu negeri tiga. Ya. Apakah di antara anak-anak ibu yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ada? Silakan. Suhu dan kalor. Bagus, tepuk tangan. Suhu dan kalor. Ada yel kita yang pernah kita laksanakan selama ini. Anju memimpin yel kita. Yel kelas 5. Begitu semangat. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mengenai perpindahan kalor di sekitar kita, yaitu dari tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Baik anak-anak, inilah materi kita pada hari ini. Ada muatan pembelajarannya, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Dan ada KD-nya, ada juga indikatornya, indikator IPA, bahasa Indonesia. Dan ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, marilah kita menonton video tentang pembelajaran yang kita laksanakan pada siang hari ini. Anak-anak ibu semua, setelah menyaksikan tadi tayangan video pada pembelajaran kita ini, maka ibu akan bagikan LKPD yang kalian akan isi dan kalian diskusikan dalam kelompok. Tadinya telah kita bagi kelompok, 2 orang satu kelompok, maka kalian akan mengerjakan LKPD. Aku berikan waktu selama 3 menit. Baik, waktunya sudah sampai. Apa udah siap diisi LKPD-nya? Sudah. Siapa kelompok yang berani menampilkan hasil kelompoknya? Tunjuk tangan. Saya Bu. Baik, kelompok 3 silakan. Dan hasil pengamatan kami kelompok 3 adalah panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang paling rendah. Berpindah kalor ada 3 macam: konduksi, konveksi, dan radiasi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Apakah ada pertanyaan kalian tentang pembelajaran yang telah kita lihat dalam video? Siapa yang mau bertanya? Baik, silakan atas nama Abdul, silakan berikan pertanyaan. Bagaimana panas matahari bisa ke bumi yang jaraknya begitu jauh, 152.100.000 kilometer? Bagus, pertanyaan yang paling bagus. Siapa di antara anak ibu yang bisa menjawab? Silakan, Valentina.
Panas matahari bisa sampai ke bumi yaitu secara radiasi. Sesuai sifat kalor, kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah melalui ruang hampa. Bagus. Sekarang, coba perhatikan anak-anak ibu semua gambar yang ada di PowerPoint ini. Kalau kita lihat, apa kira-kira kerja Siti dan ibunya? Memasak. Dari pekerjaan Siti, siapa anak ibu yang pernah melaksanakan kegiatan seperti yang dilaksanakan oleh Siti? Baik, anak kami Valentina pernah melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Siti. Silakan nak, bagaimana? Saya memasak dengan kayu bakar. Terus pada saat saya memasak yang pertama adalah saya memanaskan itu keluar minyak keluar gelembung minyak. Berarti apa yang terjadi nak? Minyak keluar gelembung. Dengan keluarnya gelembung di minyak, apa yang terjadi di sana? Perpindahan kalor apa? Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Betul. Seterusnya, inilah bacaan tentang perpindahan kalor itu. Anak-anak ibu bergantian untuk membacanya. Pertama dulu silakan Yenti membacanya. Paragraf pertama. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Bagus. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari bacaan yang telah anak ibu baca, perpindahan itu coba sebutkan bersama-sama nak. Itu Konduksi, konveksi, dan radiasi. kita teruskan. Inilah perpindahan panas dari matahari pindah ke bumi. Kalau kita lihat berapa jauh antara matahari dan bumi. Berapa jauh? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Ajun. 152.100.000 km. Bagus. 152.100 km itulah jarak dari matahari ke bumi. Mengapa jarak yang begitu jauh itu panas dari matahari bisa sampai ke bumi? Siapa yang bisa memberikan pendapat di antara anak-anak ibu? Oke, silakan. Karena sifat kalor yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah melalui ruang hampa. Betul. Seterusnya kita akan mencoba menemukan bagaimana terjadinya perpindahan panas itu secara konduksi. Semalam ibu telah memesan gelas kepada anak-anak ibu semua. Apa udah kalian bawa gelas? Sudah. Ambil gelasmu masing-masing. Sekarang ibu tuangkan air panas ke dalam gelasmu masing-masing. Setelah dikasih air di dalam gelas, kita tunggu 2-3 menit. Kita mengamati apa yang terjadi. Udah? Coba pegang seluruh ujung sendoknya. Udah dipegang? Sudah. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan di dalam gelas? Panas. Mengapa ujung sendok yang kamu
Ibu pegang terasa panas? Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan Perantah. Bagus. Kesimpulannya, Arjun silakan. Kesimpulan pada percobaan ini adalah peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah kalau berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Bagus. Sekarang kita mencoba percobaan yang kedua tentang konveksi. Coba nyalakan lilin. Di situ nanti akan kita melihat api. Nyalakan lilin semua. Ambil semua lilinnya, ambil dan nyalakan. Kemudian sekarang Ibu memberikan air dingin di sendok kalian semua. Ambil sendokmu. Ambil. Ambil sendokmu. Baik, setelah kalian mengambil air dingin itu, coba letakkan sendok di atas api selama 2 menit. Apa yang terjadi anak-anak? Airnya mendidih. Mengapa terjadi demikian? Panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Melalui zat apa zat perantara di situ anak-anak Ibu? Sendok. Siapa di antara anak Ibu yang bisa membuat suatu kesimpulan tentang percobaan kedua ini? Siapa? Saya, Bu. Silakan Yenti. Kesimpulan perpindahan kalor secara konveksi berpindah melalui zat perantaranya biasanya terjadi pada benda cair seperti air. Bagus. Sekarang kita teruskan dengan percobaan yang ketiga. Silakan turunkan semua alatnya. Ada api kan di depan anak-anak Ibu? Ada. Silakan dekatkan jarimu ke api lilin yang telah kamu bakar. Apa yang terjadi, Nak? Panas dari lilin terpancar dari jari saya. Bagus. Apa kesimpulannya, Nak? Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan melalui pancaran. Betul. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, sekarang Ibu membagi tugas yang dikerjakan sekarang dan Ibu nanti akan kalian nilai teman-temanmu. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas-tugas mandiri. Silakan kerjakan. Sekarang tukarkan masing-masing teman. Baik, sekarang periksa pekerjaan temanmu. Ibu berikan kunci jawabannya. Nomor 1, C. Benar. Silakan checklist, silakan kumpul. Mari Ibu berikan nilai. Setelah Ibu memeriksa hasil kerja dari anak-anak Ibu, betul-betul pintar-pintar semua. Wajiblah Ibu memberikan penghargaan kepada anak Ibu yang mendapatkan nilai 100 atas nama Valentina Zai. Inilah hadiah Ibu untuk anak Ibu pada pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau pendapat dalam pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak. Dengan melihat video di atas, saya menemukan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Betul. Baik, sekarang kita melaksanakan operasi semut. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan karena kita begitu semangat, maka kita menyanyikan sebuah lagu senang. Artinya di sini senang. Sebelum kita berpisah, kita berdoa. Yang dipimpin oleh Lilis. Silakan, Nak, pimpin kita dalam berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang anak-anak.